Aku pertama kali masuk ketertiban itu bukan karena keinginanku. Aku pertama kali itu nggak punya minat gitu mau ngambil ketertiban. Ditanya siapa ya dia yang bilang nggak senang? Saya. Nah, akulah, jadi aku ditarik lah di situ. Aku ditarik di situ, disitulah aku konfrontasi dengan Dikebdis itu. Halo teman Del, kembali lagi nih bersama kami di podcast Absenbut Departemen Seni dan Budaya IT Del. Bersama kami di sini ada Grace dan partner saya bernama Kak Marcelia Lumenggal. Oh ya Kak, supaya lancar nih Kak podcastnya Kak, kan agak gimana gitu kan Kak, kepanjangan kan Kak kalau Grace. Biasanya Kakak dipanggil sebagai apa tuh Kak? Biasanya sih ya panggilan aku tuh Ai. Kalau mau lebih panjang lagi bisa Ayang sih sebenarnya. Ayang ya Kak. Oh, tapi nggak ada dampak gitu kan Kak ke banyak orang atau ke seseorang gitu Kak? Oh enggak, masih aman soalnya. Oh ya, masih terkunci ya Kak ya? Iya. Oke. Kalau Kak Marcelia nih kan, Marcelia tuh kepanjangan banget ya kan? Iya betul. Biasanya panggilannya sih apa sih biar lebih gampang dipanggil? Sebenarnya kemarin cuma sekarang udah diganti pakai Sally Kak gitu. Udah diganti pakai Sally. Gini nih Kak, sekarang kita kedatangan tamu spesial kita Kak. Biasanya kalau orang-orang dipanggil selebgram ya Kak, selebgram IT Del ya Kak. Iya. Gimana tuh Kak? Kenal banget nih hits IT Del sih tentang tamu kita kali ini. Siapa sih nggak kenal ya kan Kak sama selebgram kita ini Kak? Iya dong. Nah, kalau ada pepatah tuh kan katanya nggak kenal maka nggak sayang tuh ya kan. Iya, jadi Kak kalau misalnya udah saling kenal boleh Kak. Maksudnya pasti boleh sayang iya. Sih. Oh, udah pasti ya sayang ya, sesama temen ya kan Kak. Iya. Jadi mungkin biar teman-teman yang nonton juga pada kenal dan pada sayang, kita mau minta nih perkenalan dari kayaknya aku mau dari abang terdahulu dulu deh, dari Bang Surya. Ya. Oh dari aku dulu ya. Okay. Oh, iya. Halo semua, perkenalkan namaku Surya Ferrari Nenggolan. Aku angkatan 2018 prodi Informatika dan dulu aku menjabat sebagai kepala departemen ketertiban di tahun berapa ya? 2020-2021. Oke. Salam kenal. Kenal Bang Surya. Kenal Bang Surya. Yang kedua nih, abang kita. Oke. Oke. Perkenalan semuanya, nama saya Sondang Kevin Pratama Sialoho. Jadi panggil Kevin, Sondang, tapi jangan panggil sayang. Saya udah dipakai sama si Grace. Dan juga gitu aku ya Bang? Ya, dan juga aku dari Prodi 1 Informatika angkatan 2019. Terus sekarang menjabat jadi Kadep Dikebdis periode 2021-2022. Oke, makasih. Bang. Makasih. Salam kenal Bang Sondang. Kevin ya. Ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, jadi teman-teman boleh nih ngambil posisi yang nyaman gitu biar nontonnya juga baik ya kan Kak Chris? Sambil relax dan nggak bosan dengerin podcast dari kita. Aku mau nanya nih, kabar abang-abang gimana sih? Kan kalau Bang Surya ini lagi di asrama ya Bang? Iya benar, aku lagi di kampus, ya sekarang lagi ngerjain tugas akhir sih. Ya. Mungkin raga sehat, mungkin mental belum ya. Mental belum, kenapa tuh Bang? Makin terasa nih TAT, karena udah mulai implementasi juga gitu. Udah mulai implementasi. Semangat Bang. Thank you. Kalau Bang Kevin nih, kan lagi di rumah kan Bang, kabarnya gimana? Enak nggak kuliah masih online? Oh, kalau kuliah online ini aku bersyukur sih. Kalau dibilang bersyukur. Kenapa? Karena ya salah satu contohnya kita bisa, inilah kan yang kayak alasan klasiknya, bisa manjangin rambut, bisa kumis, bisa lebih bebas lah gitu. Jadi kalau misalkan di kampus kan cuma bisa IB Sabtu dan Minggu. Nah kalau misalkan online gini kan bisa tiap hari IB gitu, atau mungkin tiap saat gitu. Ini yang ngomong Kadep ketertiban nih. Ya harusnya rambutnya rapi, taat aturan. Ya gimana Bang? Bonusnya tersendiri Bang. Kalau misalnya masih krisis identitas soalnya kan. Iya. Soalnya ya ini juga kalau pesannya kita ya sebagai mahasiswa kalau kondisi online gitu kan. Kalau misalkan offline dulu kan kita di kampus ya bisa kerasa gitu. Jadi semua sama-sama solid, sama-sama rekat.
mengikuti aturan gitu kayak Bang Surya sekarang kan tampan dan perawan gini. Nah, kalau Langsung misalkan kecil kondisi gitu ya. ya kalau kondisi offline, kalau kondisi online gini kan misalkan kayak aku pribadi, karena aku tinggalnya kan di Jawa gitu. Mungkin kalian kawan-kawan yang tinggal di Jawa atau udah tahu kondisi Jawa kan, ya aku pun mau nggak mau, ya bukannya mau nggak mau sih, tapi memang mau sih. Memang mau mengikuti tren dan mengikuti kawan-kawanku yang di sini gitu. Jadi ya demikian. Sebelumnya abang-abang kita ini pada vaksin kan Bang? Ada 2 nih Bang vaksinnya. Kalau Abang Surya nih, abang kita yang terdahulu, udah vaksin kah Abang ya? Udah. Kemarin vaksin 1 di Siantar, yang kedua di sini. Tapi untuk booster belum ambil sih. Mungkin bulan depan. Oke, kalau untuk Bang Kevinnya gimana? Aku serupa sih sama Bang Surya juga. Aku bulan 8 kalau nggak salah. Dan bulan depan baru boosternya. Jadi teman-teman yang di rumah juga harus vaksin gitu ya, harus mengikuti aturan atau peraturan yang dikasih pemerintah gitu, supaya kita tetap tercegah gitu ya kan Kak? Ya, supaya kita terhindar dari COVID-19 dan bisa kembali nanti ke aktivitas selanjutnya suatu saat nanti. Amin. Benar banget Kak, amin. Semoga tidak ada yang kena ya Kak. Oke. Kayaknya kita masuk ke pertanyaan pertama ya untuk abang-abang di sini. Mungkin teman-teman juga pada pengen tahu nih, Depkebdis itu apa sih? Kayaknya aku mau dengar pertama dari Bang Surya. Oke, jadi Depkebdis itu adalah salah satu departemen yang ada di naungan BEM. Jadi kalau dipanjang itu adalah Departemen Ketertiban dan Kedisiplinan Kampus. Nah, Depkebdis sendiri itu punya tugas harian dan tugas periodik juga gitu. Nah, sehari-hari kami biasanya melakukan kegiatan seperti membariskan mahasiswa, memastikan piket makan itu sudah terlaksana dengan baik, memastikan mahasiswa dapat makanan sesuai dengan porsinya. Ya, hal-hal yang udah mungkin kalian sendiri udah lihat gitu. Nah, di lain selain dari kegiatan kantin tersebut, kami juga melakukan beberapa kali pengecekan gitu terhadap kelengkapan mahasiswa dan juga mengingatkan mahasiswa dalam beberapa hal, contohnya kalau yang nggak ikat rambut di dalam kantin itu diingatin. Jadi yang kami lakukan itu adalah gimana bilangnya, hal-hal yang tiap hari pasti akan berulang-ulang gitu. Jadi itu aja sih kerja kami. Ya itu mungkin ketertiban yang ada sekarang. Mungkin Kevin mau nambahin tentang apa sih itu? Ya mungkin dari Bang Kevinnya Bang, boleh Bang? Ya serupa sih sama Bang Surya, tapi kalau misalkan disuruh tambahin, mungkin aku tambahin dari, aku nggak pandai sih kalau ngomong formal gitu kayak Bang Surya atau yang lainnya, yang kadip-kadip yang lainnya. Ya Bang, nggak apa-apa. Cuman kalau dari perspektifku itu Depkebdis ini yang paling dari yang paling lah. Soalnya kerjaannya di luar sama yang lain. Contohnya kayak kalian Depsembut kan juga acaranya ya seni dan budaya gitu. Kalau kami mau bikin acara, masa ya acara ketertiban kedisiplinan ya. Masa nanti kami bikin di, misalkan kalau kondisi kita offline gitu, lomba dikdel, lomba PBB kan aneh gitu kan. Iya, betul. Gitu. Iya, ada sisi positifnya juga, sisi negatifnya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mau dengar nih, apa sih visi misi dari Departemen Kedisiplinan dan Ketertiban ini? Ya, setelah kita udah tahu kan Depkebdis itu kan ya berhubungan dengan keamanan dan ketertiban khususnya di kampus ITEDEL ya kan. Banget kan. Jadi mungkin aku dan teman-teman juga mau tahu nih. Kayaknya aku pertama mau minta dari Bang Kevin. Apa sih visi dan misi dari Depkebdis itu? Untuk visi dan misi aku pun juga lupa ingat. Ya bener lupa ingat. Kalau visi kami itu ya yang pasti menjaga keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya. Dan misi kami ya bener sama aja, menjaga keamanan dan ketertiban juga. Cukup. Tapi yang pasti kalau mau nengok visi dan misinya secara formalnya bisa nengok langsung di video promosinya itu. Ya, ada di Instagramnya BEM dan juga ada di YouTube-nya BEM juga. Mungkin dari Bang Surya? Apa ya? Aku juga udah lupa sih. Gimana bilangnya? Mungkin karena udah lama nggak menjabat lagi. Tapi memang benar, tujuan utamanya itu adalah kami punya visi untuk ya menjaga ketertiban dan kedisiplinan dari mahasiswa khususnya di dalam kampus gitu.
Dan kalau untuk misinya, ya kami menjalankan tugas kami dengan baik lah, salah satunya pasti. Dan yang selanjutnya itu pasti ada juga namanya koordinasi, karena namanya jujur aja beberapa departemen di dalam kampus kita ini pasti dia punya koordinasi dengan pihak yang lain gitu. Nah kalau kami contohnya itu koordinasinya dengan pihak pembina asrama, berkoordinasi juga dengan pihak kantin gitu. Ya gitu sih. Oke, pasti udah menjawab lah ya dari pertanyaan yang udah mungkin teman-teman pada penasaran. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan Depkebdis selama periode ini? Kalau yang di periode ini sebenarnya aku berharap sih cepat-cepat selesai pandemi ini. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, ya seperti yang telah dikatakan, disampaikan oleh Kadep Depkebdis periode sekarang dengan periode sebelumnya, itu bisa menjadi motivasi bagi kita juga. Jadi banyak pergesekan dan juga banyak kayak rencana-rencana kerja atau kegiatan-kegiatan yang kayak kelihatannya kayak nggak terlaksana kayak gitu ya kan Kak, kalau karena online kayak gini gitu kan Kak. Setelah mendengar jawaban dari Bang Surya tadi ya kan, mengenai kegiatan mungkin berarti secara tidak langsung kayaknya kegiatan Depkebdis ini lebih baik dilaksanakan offline lah ya Bang, supaya mahasiswa-mahasiswa ITDW itu lebih disiplin dan lebih baik lagi. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Bagaimana sih kegiatan dari periode sebelumnya ke periode sekarang itu, kayak ada nggak yang berbeda kayak gitu? Nah, jadi kalau aku menjawab dulu. Nah, kadep yang sebelum aku itu angkatan 2017, Kak Egis namanya. Jadi di situ memang semua kegiatan ketertiban itu masih terlaksana dengan baik lah. Mulai dari kita ada OVP kampus, ada untuk baris berbaris, piket, dan beberapa hal lain itu masih terlaksana dengan baik gitu. Nah, untuk di prodi kami, prodiku sendiri khususnya ya, itu kejadian kita yang dipulangin gitu. Nah, kalian belum ada di situ, kalian mungkin masih SMA. Jadi dari 2020 bulan 3 di situ kami dipulangkan, dan memang aku sempat nanya tuh ke Kadep sebelumnya, Kak, kita ngapain Kak selama online? Ya liburan lah dulu deh kata. Jadi gimana ya? Waktu memang setelah jabatan itu diberikan padaku, program kerja itu benar-benar kayak dok ceritakan tadi itu kayak hilang gitu. Tapi memang syukur sekarang udah berangsur-angsur kembali lagi di prodinya Kevin, karena memang ada mahasiswa di dalam kampus. Nah mungkin kalau misalkan pandemi udah membaik, ya bisa jadi kita semester depan masuk dan kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang di kampus dan juga di rumah emang penting banget ya kan Kak, tertib gitu kan Kak, tata krama juga. Jadi bukan karena departemen nih kita jadi aku pengen tertib aja nih karena ada departemen ini, bukan kan Kak? Ya kayak mau walaupun mungkin teman-teman yang nonton lagi kuliah di rumah, kita kuliah online nggak ada yang ngawasin secara langsung ya kan, harus tetap disiplin ya dalam melakukan kehidupan, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam mengikuti perkuliahan juga. Ya benar. Karena mau bagaimanapun juga yang ngatur hidup kita, yang menentukan masa depan kita itu kan kita sendiri ya Kak. Oke. Setelah kita dengar-dengar nih dari Bang Surya dan juga dari Bang Kevin, kita ada banyak tahu nih apa itu Depkebdis gitu kan Kak. Ngapain aja gitu Depkebdis selama online juga betul kan Kak? Ya, kita juga udah tahu apa kegiatan-kegiatannya selama di kampus dan juga mungkin apa kendala-kendala yang dialami. Nah, pertanyaan terakhir nih, kesan dan pesan apa sih yang didapatkan gitu atau dirasakan selama menjabat jadi Depkebdis? Kesan dan pesan selama menjabat ya. Kayaknya aku nggak akan ngasih kesan pesan selama menjabat aja. Jadi aku mau cerita dulu mungkin dari awal aku pertama masuk ketertiban ya. Aku pertama kali masuk ketertiban itu bukan karena keinginanku. Aku pertama kali itu nggak punya minat gitu mau ngambil ketertiban. Nah jadi pernah ada suatu masalah, aku itu bermasalah perkara ngata-ngatain kadep sebelumnya gitu. Jadi kadep sebelumnya itu pernah namanya Bang Andri, itu abang itu angkatan 2016 dan aku posisinya masih tingkat 1.
Nah gitu. Jadi abang ini dulu punya panggilan keren gitu kan. Orang bilangnya Sasuke gitu. Nah, jadi pernah satu meja itu kan rata-rata sekamar aku. Nah, jadi situ ada teman kami yang keceplosan ngomong, itu si Sasuke katanya gitu. Wah, ada dong ketertiban yang dengar. Habis itu langsung dipanggil. Habis ini kalian jumpai kami di meja makan. Bingung dong, shock dong. Nah, habis kami jumpain, terus kena maki tuh. Aku masuk ke manggil Sasuke apa segala macam. Gitu. Dan dari situ aku mikir kan, kesel banget nih kok ketertiban. Itu pada awalnya gitu. Tapi tengok sekarang justru malah jadi kadepnya gitu. Itu kind of ironi. Nah, jadi memang setelah kejadian itu, aku justru makin memperhatikan ketertiban. Gimana sih kerja mereka ini, emang udah bagus banget gitu kan. Aku lihat abang kakak yang terdahulu bekerja, dan aku mulai mikir, kayaknya bagus nih kalau aku ngambil ketertiban aja ketimbang milih departemen yang lain. Nah, jadi aku makin memperhatikan ketertiban, dan aku sadar ketertiban ini punya beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, caranya untuk memperbaiki itu gimana? Memang benar ada istilah kamu nggak harus jadi pemimpin atau gimana baru bisa memperbaiki suatu keadaan. Dan memang aku akui waktu aku menjadi anggota itu cukup shock banget. Bayangkan anak tingkat 1 disuruh membariskan anak tingkat akhir. Ya, jadi memang di situ cukup bentrok gitu. Pernah ada kejadian waktu aku membariskan, ayo bang kak kita baris. Siapa kau nyuruh aku baris katanya? Apa ini? Gitu. Iya, ngeri-ngeri sedap memang waktu jadi ketertiban ini, apalagi kalau misalkan udah berhadapan dengan abang kakak dan seangkatan sendiri. Karena memang jujur aja yang namanya ketertiban, kami juga manusia, kami punya rasa kayak gak enakan gitu. Apalagi kalau misalkan menghadapi seangkatan. Tapi di samping itu kami harus melaksanakan tugas kami dengan baik dan benar gitu. Nah, oke, seiring berjalannya waktu, ada beberapa masukan yang memberikan ke departemen ini gitu. Contohnya untuk gimana caranya nge-trace mahasiswa yang kerjanya kabur aja waktu makan. Jadi dulu itu sering banget ada kejadian mahasiswa kabur waktu makan pagi. Jadi mereka nggak makan pagi dan langsung ke ruangan gitu. Nah di situ dulu waktu ditanya oleh pihak keasramaan semeja makannya, siapa di sebelahmu dek? Nggak tahu pak. Bayangkan semeja makan itu ngomong nggak tahu, padahal itu udah jelas satu meja makannya gitu. Masa nggak saling mengenal kan? Pada akhirnya kami sepakat gimana kalau kita buat di tiap meja itu ada nama-nama orang. Jadi kalau mungkin kalian pernah lihat ada jejak kayak nama-nama orang di tiap meja, itu dulu kerjaan di periode sebelum itu. Nah pada akhirnya aku dipercaya untuk jadi kadep ketertiban. Dan ya kesan dan pesan aku selama menjadi ketertiban itu cukup banyak, khususnya di bagian public speaking. Istilahnya kayak kami harus tampil tiap hari gitu, kami harus bisa ngomong di depan mahasiswa dan kami harus bisa menyampaikan informasi kepada mahasiswa gitu. Nah jadi di samping public speaking kami harus diuji gitu setiap hari dengan menghadapi berbagai jenis orang, berbagai jenis kepribadian, kami juga harus bisa menerapkan leadership kami juga gitu. Jadi memang waktu cukup banyak kesan yang aku dapat selama menjadi ketertiban. Nah itu sih mungkin dari aku. Kalau dari Kevin? Kalau dariku pesan dan pesan. Tapi sama mungkin aku mau cerita dulu awalnya. Ya kita sama berarti bang. Awal asal mula kenapa bisa jadi kadep berarti ya. Kayaknya kutuknya atau gimana. Jadi gini. Kalau aku ada bedanya aku dari Bang Surya. Kalau misalkan aku dulu emang sejak awal emang udah interest masuk Depkebdis karena emang basicku dari awal Paskibra gitu kan. Jadi dulu waktu aku SMA Paskibra masuk ke Del, aku tengok pilihan-pilihannya gitu dan aku lihat Depkebdis inilah yang paling cocok untukku gitu kan. Ya aku juga pernah bikin onar dulu sama jadi pernah gitu ada kasus aku ribut sama satu Depkebdis gitu. Jadi gini ceritanya, nah itu kondisinya malam-malam gitu. Jadi waktu mau makan malam barislah kami gitu kan. Polisi udah tenang gitu, ya awalnya ribut, terus ditenangkan, udah mulai tenang, udah mulai reda gitu kan. Nah waktu mau masuk ke kantin itu ada gitu senior ya yang Depkebdis bilang ada nggak senang. Nah waktu dia bilang ada nggak senang, aku spontan gitu, aku balas saya bang gitu kan. Ditanya siapa ya dia yang bilang nggak senang, saya. Nah akulah, jadi aku ditarik lah di situ. Disitulah aku ya konfrontasi dengan Depkebdis gitu. Kayaknya cerita dari abang-abang ini menarik banget ya. Ya ngomong lah gitu, gimana nih baiknya selesaikan dengan baik. Udah selesai gitu, udah salam-salaman baik-baikan. Nah itu kebetulan aku belum makan gitu kan, belum makan malam gitu. Jadi aku dikasih kesempatan makan lagi tambahan waktu gitu kan. Naiklah waktu aku naik ada Bang Surya di situ gitu kan. Kami bicara sebentar gitu. Habis aku kasih tahu gitu kan ke Bang Surya kalau misalkan setelah makan malam itu harusnya kami ada kuis gitu kan di GD 7 kalau nggak salah. Nah, habis itu aku diantarlah sama Bang Surya ke GD 7. Nah, terus seiring waktu berjalan bukalah itu rekrutmen Depkebdis. Aku otomatis langsung daftar seleksi dan lain sebagainya.
masuk lah, aku ikutin lah gitu kan di bawah pemimpinan Bang Surya. Dan tiba-tiba waktu perubahan kabinet ditunjuklah aku jadi kadep gitu kan. Aku mikir, lah kok aku jadi kadep, padahal ya kalian tengok sendiri aku kayak mana kan tipenya ini. Kayaknya kalau aku jadi wajah gitu bakal jadi gimana gitu. Tapi ya tetap karena Bang Surya yang ngasih itu kesempatan ke aku, ya aku kerjakan dengan baik lah gitu. Jadi kalau kesan selama menjabat itu bukannya nggak ada, cuman nggak berdampak kali gitu. Jadi kayak misalkan kayak kasus-kasus ribut sama mahasiswa atau lain sebagainya itu nggak aku alami. Tapi ada pesanku, walaupun aku Depkebdis gitu, ketertiban dan kedisiplinan, mungkin aku ada yang ku lawan peraturan-peraturan di dalam DEL, di dalam kampus. Contohnya kayak rambutku panjang, tapi ada tapinya juga, aku konsisten gitu. Jadi peraturan yang lain tuh nggak ku lawan. Misalkan aku belajar tepat waktu, mengerjakan tugas dan sebagainya tepat waktu, dan baik dari keasraman maupun kemahasiswaan ku kerjakan semuanya gitu. Jadi intinya dari inti, janganlah munafik, itu aja. Jadi kalau kau suka bilang suka, kau nggak suka bilang nggak suka, tapi nggak ada tapi gitu. Jadi itu sih kalau dariku kesan dan pesan. Ya, bener banget. Berarti kisah dari abang-abang kita ini ada senangnya, ada sedihnya ya. Berarti dari kisah kelam bisa jadi pembelajaran bagi kita gitu kan, jadi motivasi bagi kita gitu ya kan Kak? Iya betul banget. Kayak sebenarnya cerita-ceritanya agak serem ya kan, berhubungan ketertiban, berhubungan dengan cutting juga. Aduh, agak berani ngeri banget kita ini. Aku mau nambahin pesan mungkin. Kan kalau ketertiban ini kan biasanya dipandang kayak musuh mahasiswa lah gitu. Tapi mungkin aku mau nyampaikan ini satu. Mungkin bolehlah tampang kami kayak security, tapi hati kami kayak Hello Kitty. Oh gitu banget, iya bener banget Hello Kitty. Astaga. Iya. Ya betul banget. Kan misalkan Bang Surya ini kan biasanya membariskan ya kan di kantin kayak gitu. Keluar dari situ biasanya Bang Surya memang baik sih orangnya. Ya nggak Bang? Kayak ramah. Ya betul banget. Kayak agak serem kalau di kantin. Memang serem kali. Itu dari tahun ke tahun gitu sih. Biasanya kalau udah masuk ketertiban itu, kalau udah masuk teritori kantin itu raut mukanya langsung berubah. Ya, langsung mutung gitu ya Bang ya, yang aturannya senyum banget tiba-tiba langsung berubah gitu dia langsung berubah. Ya. Tapi percayalah kami berbeda, kami yang di waktu menjalankan tugas dengan keseharian banyak yang gitu sih. Ya. Jadi ya profesional Bang. Iya, tetap Iya, profesional, bener banget. Profesional. Benar. Aku setuju itu, profesional. Kerja ya kerja, kegiatan-kegiatan lain. Ya betul banget. Betul banget. Mungkin teman-teman yang udah nonton dan kita di sini juga udah pada tahu ya banyak hal kayak mana tuh Depkebdis, juga kendala-kendalanya, bahkan kesan-pesan dan cerita-cerita menarik juga udah disampaikan nih dari kadip-kadip kita 2020 sama 2021 nih. Kita sampai ke acara penutupan untuk podcast kita ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa jadi lebih banyak tahu apa itu Depkebdis, dan mungkin buat adik-adik angkatan 2021 ya yang mau masuk nanti ke BEM bisa lah. Siapa tahu ya kan mau jadi abang-abang yang membariskan di kantin, bisa tuh masuk dan daftar ke Depkebdis. Iya betul banget. Oke, mungkin sekian podcast kita bersama kadip-kadip kita ini yang berhati Hello Kitty ya Pak ya, seperti kata Bang Surya tadi. Mau gimana pun tetap jaga kesehatan juga untuk teman-teman, jalani protokol kesehatan, dan juga tetap tertib dan juga menjaga moral serta sopan santun kita. Sampai jumpa dan see you. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Bye. Bang. Thank you ya.